Mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Merugikan negara ratusan triliun, Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Kamu mau nggak korupsi ratusan miliar, tapi kamu harus dipenjara 6,5 tahun dan ganti rugi 1 miliar. Itu kok kayaknya Pak Prabowo itu kok lemes temen ya. Seperti nggak semangat ketika dulu mau nyalon jadi presiden. Saya pendukung Bapak, Pak. Seperti bukan Pak Prabowo Subianto ya, ketika melihat pidato yang viral ini ya. Aduh, kayaknya lemas teman-teman ya. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Bener nggak teman-teman ketika pidato dari Pak Prabowo yang satu ini? Seperti bukan pidato Pak Prabowo yang dulu-dulu. Akan saya kejar koruptor-koruptor. Biasanya kan semangat seperti itu Pak Prabowo ya. Tapi ini kok terlihat lemes begitu. Apalagi sakit atau gimana teman-teman ya. Ini ada sebuah video lagi yang cukup menarik ya. Kemarin itu kan ada video yang cukup viral ya tentang vonisnya apa itu koruptor ya, yang divonis 6 tahun. Nah ini ada tanggapan dari Bapak Mahfud MD. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Ya, saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa, bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara. Oke teman-teman ya, itu tanggapan dari Bapak Mahfud MD ya. Menanggapi pidato Bapak Prabowo Subianto ya. Ya sudahlah, kita itu sebagai orang kecil memang ya cukup melihat saja ya apa yang terjadi di negeri ini teman-teman ya. Dengan alasan yang tidak masuk akal. Oke teman-teman ya, lalu bagaimana menurut pendapat para netizen teman-teman ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Merugikan negara ratusan triliun, Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas, terdakwa sopan. Mungkin sogokannya pantas. Apalagi dia ada keluarga yang harus ditanggung. Emang lu mau kalau dia dihukum mati, terus anaknya jadi yatim,
dikatain temennya broken home, narkoba. Malah jadi beban negara kan, ayo lo. Lagian ya, kalau hukumannya berat, emang lu mau budaya korupsi yang udah kita lestarikan, kita jaga, nanti akan hilang gitu aja? Dengan hukuman segitu kan siapa tahu bisa memotivasi orang buat jadi koruptor. Jadi nanti tuh koruptor tuh jadi cita-cita anak cucu kita. Bisa masuk kurikulum tuh, pelajaran PPKN, pelajaran penting, pendidikan penting, korupsi nasional. Oke, bilang negara ini nggak ada harga dirinya, nggak usah. Kalau aparat hukumnya kerjanya busuk, bisa jadi kan nanti ada naturalisasi hakim dari Cina. Emang nggak ada integritasnya, dah emang suka banget ngambil keputusan yang nyakitin rakyat. Nggak pengen bubar aja apa? Tapi ya mau lu kecewa apapun sama aparat hukum, sama hakim, sama jaksa, tetap doain supaya mereka langgeng dan betah di neraka jahanam. Harvey Muiz ditetapkan divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar rupiah. Ini mah gue lebih kayak apa ya, ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi, yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya, hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Muiz 300T, hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana? Keadilan sosial bagi rakyat berduit kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang, bukan ngerugiin negara ya, itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Menurut Ngana, ini kalau udah begini salah siapa nih? Salah siapa nih kalau udah begini nih? Salah hakim, salah jaksa, salah terdakwanya gitu, salah presidennya, salah pemerintahannya, salah siapa ini? Dipikir-pikir enak ya kalau jadi koruptor begitu ya, habis korupsi ngerugiin negara 300T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Itu belum sampai remisi ya. Kalau sama remisi nggak tahu potongannya berapa, diskonnya berapa kali, ada diskon Natal. Dihukumnya jadi 6 tahun setengah gara-gara terlalu berat kata hakimnya gitu kan. Menurut gua pajak 12% itu juga berat loh. Gimana kalau diturunin jadi 6,5% aja pajaknya? Terus katanya kalau denda 1 miliar itu tidak dibayarkan gitu ya, gantinya itu dimasuk buinya itu selama 6 bulan. Jadi 1 miliar itu digantikan dengan 6 bulan. Cuy, buat seorang Harvey Muiz ya, 1 miliar itu nggak nyampe 6 bulan. 1 bulan pun bisa didapatkan. Terus katanya kerugian negara 210 miliar itu ya harus diganti gitu. Kalau nggak ada gantinya, harta benda dia bakal dilelang gitu. Nah terus kalau harta bendanya tidak mencapai 210 miliar, diganti hukuman kurungan 2 tahun. 210 miliar sama dengan 2 tahun. Apa sih? Orang-orang kecil yang masuk penjerong dan berkelakuan sopan serta punya keluarga belum tentu dengan semudah itu loh mendapatkan keringanan. Kenapa giliran seorang Harvey Muiz dihukum divonis 12 tahun dibilangnya terlalu berat? Lebih berat mana sama rakyat Indonesia yang selalu berusaha setiap hari untuk berjuang supaya bisa makan? Dan dia dengan sadarnya, dengan lenggangnya merugikan negara 300 triliun. Tiba-tiba besok jalan-jalan tuh ya, luar negeri gitu. Lucu lah udah konoha inilah, nggak paham lagi aku, nggak ngerti lagi aku. Maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara. Nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya.
Saya hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan polemik yang semakin hari semakin berkembang terkait dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo. Yang pertama, yang penting teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia pahami, yang pertama adalah bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya, bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas, sama sekali tidak. Tetapi yang saya pahami sebagai Menteri Hukum, saya juga pernah mengajar bahwa itu adalah hak konstitusional yang diberikan oleh negara. Bahwa banyak pakar, banyak akademisi yang menganggap bahwa itu bertentangan dengan undang-undang, mungkin lupa menyebut pasal 55 KUHP, penyertaan dan lain-lain sebagainya, itu tidak salah. Tetapi menyangkut soal grasi, amnesti, dan abolisi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Dari sisi sejarahnya itu pertama kali muncul di Prancis, kemudian juga akhirnya berkembang ya. Dan itu adalah merupakan sebuah upaya bagi kepala negara untuk melakukan proses pengampunan. Nah, cuman kan tahapannya berbeda-beda. Ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penuntutan ataupun proses penuntutan perkaranya. Karena itu, sekali lagi, yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut hal yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi maupun amnesti itu adalah kekuasaan yudisial yang seharusnya hanya dimiliki oleh kekuasaan yudikatif. Tetapi oleh Undang-Undang Dasar itu memberikan ruang di mana kepala negara bisa melakukan itu. Nah, mungkin nanti selanjutnya, apalagi di undang-undang ya, ada satu yang dasar yang dulu saya masih di Badan Legislasi. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hanya menghukum. Tetapi Presiden sama sekali pasti tidak menganggap bahwa itu bisa dilakukan serta-merta. Nah, karena itu teman-teman bisa nanti menunggu langkah konkret selanjutnya setelah diberi arahan kepada kami. Loh, kok salah ngomong? Enggak, kan Presiden punya, sekali lagi, hak konstitusional. Undang-Undang Dasar memberikan itu untuk semua jenis tindak pidana. Dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar kita, kewenangan yudisial yang melekat kepada seorang presiden sebagai kepala negara itu betul-betul absolut. Kalau sekarang pasca amandemen Undang-Undang Dasar itu kan tidak serta-merta. Dulu pemberian grasi, amnesti, abolisi itu tanpa perlu meminta pertimbangan ke Mahkamah Agung ataupun ke DPR. Tapi setelah ada amandemen, kan sekarang menjadi berubah, ya kan? Kalau mau lakukan grasi, wajib minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Kalau mau lakukan amnesti, itu ke DPR, dan lain-lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kekuasaan Presiden itu tidak absolut banget. Artinya perlu ada, supaya ada yang mengawasi, makanya perlu ada pertimbangan dari kedua institusi. Satu, dari mereka yang teman-teman yang berada di kekuasaan yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Yang kedua juga kepada perwakilan rakyat. Karena itu supaya keputusan yang diambil, apakah itu grasi, amnesti atau abolisi, sekali lagi itu bisa ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan dari kedua lembaga tersebut. Siapa bilang? Presiden kan
itu koma kan, mungkin dimaafkan. Tapi kalau Anda tidak kembalikan kerugian negara, maka saya akan menerapkan proses hukum yang sangat keras. Kan selama ini juga faktanya bahwa negara setelah orang dihukum membayar uang pengganti dan lain-lain sebagainya, tapi tidak sesuai dengan besaran kerugian negara. Karena itu pasti akan selektif. Namun demikian, kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya, karena kan kita belum dapat arahan nih, ya kan, seperti apa implementasi yang diharapkan. Cuman saya beritahu bahwa apakah memungkinkan, apakah lewat presiden, tanpa lewat presiden pun sekarang memungkinkan. Karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai terhadap perkara seperti itu. Dan apakah itu mengesah ke seluruh tindak pidana? Seluruh tindak pidana. Denda damai itu yang kita berikan, karena saya dulu kan menyusun itu di Badan Legislasi. Ya, denda damai itu untuk seluruh tindak pidana. Namun demikian, peraturan turunannya yang belum. Dulu kami minta disepakati antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan ya kan, peraturan Jaksa Agung. Tetapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah peraturan Jaksa Agung itu sudah diselesaikan atau belum. Kan jangan lihat kasus yang sekarang. Kan Presiden menyatakan bahwa setelah ini upaya penegakan hukumnya akan maksimal. Beliau tidak bermain-main. Makanya waktu ditanya, kan seperti ungkapan beliau, jangan tanya berapa sekarang, apa yang akan saya lakukan. Tunggu 6 bulan kemudian. Kan begitu statement, jangan dipotong-potong ucapan Presiden kan. Nah karena itu saya hanya sampaikan bahwa apakah Presiden memiliki dasar untuk itu, saya katakan iya. Apakah Presiden mau menggunakan itu? Tergantung Presiden. Ya kan? Tapi Undang-Undang Dasar, jangan benturkan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberi ruang itu kepada Presiden melakukan itu. Nah itu tadi teman-teman ya, beberapa video dari Bapak Prabowo Subianto, dari netizen, dari Pak Habibur Rahman, dari menterinya yang klarifikasi tentang pidato Bapak Prabowo Subianto. Nah, menurut pandangan teman-teman semuanya itu bagaimana? Apalagi kalau kita itu mendengarkan vonis ya yang sudah terjadi, ya begitulah ya. Yang namanya kita rakyat kecil kadang gimana sih ya? Ngelus dodo kalau bahasa Jawa. Ngelus dodo itu apa bahasa Indonesianya apa ngelus dodo itu ya? Gini loh, masa sih koruptor dengan nilai yang begitu besar ya, dan kita itu melihat ya, dengan alasan yang tidak masuk akal, mempunyai tanggung jawab keluarga lah, dan aneh-aneh lah ya ketika kita mendengarkan dari para netizen itu teman-teman ya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau seandainya dengan korupsi sebesar itu cuma dipenjara 6,5 tahun ya, itu ya gimana ya, lucu kalau saya melihat ya. Itu pandangan saya itu lucu ya. 300 triliun loh bro. Coba kalau dibelikan cendol, satu desa itu berenang semua. Ya Allah, ya sudahlah ya. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Prabowo Subianto itu mampulah ya. Kita berdoa, kita berharap ke depannya agar para koruptor itu jera, agar tidak ada yang mau melakukan korupsi lagi. Kita tadi juga sama-sama mendengarnya, yang di Cina itu kan ya. Jauh kan? Nominalnya juga jauh. Di Cina itu loh, benar-benar dibuat jera. Nah di kita, bahkan ada netizen yang mengatakan, mau nggak korupsi? Dikasih duit lah, rasa korupsi. Atau korupsi lah, 300 triliun. Di penjara 6,5 tahun. Wis lah, terus ada seumpama, ada denda
berapa? 1 miliar. Mau nggak teman-teman? Ya maulah. Saya sendiri pun mau kalau seperti itu. Keluarga sudah ditinggal juga sudah apa ya. Tapi amit-amit jabang bayi ya. Ini kan cuman perumpamaan. Anak, istri, orang tua ditinggalin duit segitu nggak habis loh teman-teman ya. Kalau kita itu sebagai orang desa, bayangkan ya, kalau buat beli kebun sawit dan sawah, wah, buat makan itu turah belarah-belarah teman-teman ya. Nggak pusing lagi hidupnya itu. Jos lah pokoknya. Ya kita berdoa ya di kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto ke depannya. Dan Mas Gibran ya setidaknya buatlah para koruptor ini jerah dan tidak mau melakukannya lagi. Kalau cuma di penjara 6 tahun dengan korup yang segitu besar ya, nanti yang 1 miliar itu mikir-mikir, yang segitu aja cuma sekian tahun, kalau saya cuma 1 M, paling 1 bulan, kan kayak ngono teman-teman ya. Itu logika saya. Ya sudah, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.